Gue kasih tahu kepada kalian semua, taktik kotor yang biasa dipakai para elit untuk memanipulasi kalian semua supaya dagangan mereka itu laris, bisnis mereka itu lancar. Tapi gue juga sangat yakin 99% dari kalian nggak akan berani untuk melakukan ini. Para konglomerat ini juga tahu apa yang mereka lakukan untuk memanipulasi kalian semua. Dan teknik ini gue aplikasikan dari buku Behavior Economics. Satu lagi buku The Art of Influence. Jadi lo tonton aja sampai habis, karena 5 hukum ini bisa merubah cara pandang lo supaya nggak digoblokin lagi sama orang-orang pintar di luar sana. Hukum satu ini kita sebut halo effect. Sederhananya, ketika orang personal branding, mereka menampilkan apa yang lo mau lihat. Hidup ini ialah panggung sandiwara. Mereka bisa memerankan apa yang lo ingin lihat. Contohnya, ketika lo sedang menawarkan produk lo pada orang lain, tentu lo harus pakaian rapi kan. Lo ketika lo meeting, lo mau ketemu manajer atau ketemu direktur, lo harus pakaian rapi. Apalagi ketika dalam kondisi lo nggak ada duit. Kalau kondisi lo nggak ada duit, pakai serapi mungkin. Lo juga nggak bisa kan. Ketika lo ketemu orang yang posisinya di atas lu pakai baju tuh kayak outfit lo lagi nongkrong sama temen lu. Lu harus bisa menempatkan diri dimanapun lu berada. Ketika dalam kondisi gue nggak ada duit, gue mau meeting sana sini, ya gue pakai baju rapi. Tapi ketika gue sudah punya banyak duit, ya gue pakai baju ala kadarnya lah. Mereka tahu gue punya value, mereka tahu gue punya skill. Itu yang mereka mau lihat. Jadi kesimpulan dari halo effect ini ialah apa yang lo lihat, itu yang mereka tampilkan untuk lo lihat. Gue tentunya nggak bakal ngebuka kamera ini kalau gue nggak ngerti apa-apa. Lo kira gue tuh cuma jago di meta ads? Gue udah main di lapangan tuh jauh, gue udah main di jalanan tuh jauh, gue gede di jalanan. Jadi lo gak usah heran percepatan gue tuh sangat cepat, karena gue mempelajari apa yang orang lain gak pelajari. Gue pelajari apa yang para marketer di Indonesia tuh gak mempelajari. Jadi ketika lo ingin membuat sebuah perception, lo harus bisa menciptakan halo effect ini. Ini hukum kedua yang harus lo ketahui, scarcity principle. Ya, namanya scarcity itu ialah sebuah kelangkaan yang dibuat-buat. Ketika lo ingin mengetahui scarcity itu apa, ketika lu melihat emas itu sangat langka, lu berbondong-bondong kan beli. Itu karena kelangkaan yang dibuat sebenarnya. Kalau lu melihat berita, banyak orang tiba-tiba beli emas, kok susah ya dapatnya. Ya itu karena apa? Kelangkaan yang lagi dibuat-buat sama media. Supaya lo itu takut kehilangan. FOMO, fear of missing out. Jadi ketika lu sudah mengetahui konsep dasar ini, lu udah bisa dong mengaplikasikannya. Bagaimana cara membuat segala sesuatu itu langka. Contoh, misalnya ketika lo launching baju, ya lo gak usah buat banyak. Misalnya limited edition, bikin 100 atau bikin hanya 50. Ketika marketing lo itu bagus, orang itu juga akan berbondong-bondong rela bayar mahal. Gak ada salahnya lo mengaplikasikannya dalam kehidupan lo juga. Contoh, ada orang yang lebih kaya daripada lo, lebih hebat daripada lo. Kalau mereka pengen ngajak lo ketemu karena dia lihat lo punya skill, ya lo ketemuin. Tapi yang bikin mereka untuk available apa? Orang yang punya value di mata mereka, orang yang bisa membantu percepatan bisnis mereka. Mereka baru available untuk menginvestasikan waktunya buat diri lo langka, buat diri lo bervalue. Maka orang-orang pintar itu bakal banyak nempel kepada lo. Karena pada dasarnya manusia akan lebih respect sama orang yang paling susah diketemuin dibanding yang available setiap harinya. Ini ialah hukum ketiga yang paling sering dilakukan sama orang kaya. Karena mereka tahu lo itu rapuh, lo itu punya rasa takut, lo itu punya kekhawatiran, dan lo itu punya luka masa lalu. Apa yang mereka lakukan kepada lo? Mereka menggunakan teknik hukum, agitation and solution. Ini studi kasus yang paling simpel sekali. Keluarga lo masih sehat-sehat aja, tapi ketika lo ditaruh fear, nanti suatu hari ada salah satu keluarga yang sakit, uang lo itu akan terkuras karena harus membayar rumah sakit. Apa yang dilakukan sama para orang pembisnis di luar sana? Ya, mereka membuat asuransi. Mereka membuat sebuah solution supaya tabungan lo nggak terkuras. Karena dalam ilmu marketing itu kita harus bisa memahami customernya itu sendiri, bisa memahami audiens lo itu maunya seperti apa, supaya mereka itu tergerak melakukan sebuah action. Dalam dunia marketing tidak ada yang suci, tapi satu hal yang pengen gue sampaikan, jika manusia memanfaatkan lo sebagai domba, kenapa lo tidak menjadi serigala? Lo harus sering waspada terhadap seseorang yang baru lo kenal. Dan yang gue lakukan apa? Apakah ini merugikan lo? Enggak, gue gak merugikan lo. Gue pengen kita itu sama-sama tergerak, karena gue juga pernah berada dalam kondisi makan ayam mati, makan bakso tikus, hidupnya di daerah perkampungan juga. Kita semua tuh punya luka, kita semua itu punya masa lalu. Gue juga tahu lo semua yang menonton ini juga sedang mencari solusi atas hidup lo. Ya gak ada
salahnya juga gue membuat lo supaya hati lo tergerak untuk melakukan sebuah action. Ini bisa merubah masa depan lo juga, bisa membantu lo keluar dari kegelapan neraka yang gak adil ini. Gue pun juga hidup berasa hidup ini tuh gak adil ya. Posisi kita kok ada yang kaya ada yang miskin ya. Kenapa gue didapat bagian yang miskin? Apakah gue harus terus menyalahkan keadaan seperti itu? Enggak kan. Gue juga tahu hidup ini gak adil ya. Satu-satunya cara yang gue lakukan, udahlah oke lah, gue berdamai sama diri gue sendiri. Yuk kita bangun bareng-bareng komunitas yang sehat, masa depan yang baik, supaya kita semua nih bisa merubah hidup kita 180 derajat. Karena gue juga berada dari orang yang miskin, tentunya gue percaya semua itu adil. Ketika lo belajar, lo menginvestasikan waktu, pasti lo makin kaya. Ini ya taktik keempat, lo harus mengetahui yang namanya konsep dasar anchoring effect, dimana lo membuat sebuah jangkar perbandingan harga yang sebelumnya orang ngerasa itu mahal jadi murah. Salah satunya ketika lo datang ke mall, lo melihat ini kok barang brandednya murah banget ya, diskon 50% lo, dari 1 juta jadi 500.000, kok murah ya. Dan akhirnya lo melakukan sebuah pembelian yang itu kita sebut anchoring effect. Ketika lo bisa juga lo ingin membeli sebuah handphone, contohnya ada iPhone 17 Pro Max dan lo udah ngeliat nih, itu kok iPhone murah banget ya, cuma 7 juta. Lo iPhone 12 Pro Max lo, kok lo bisa ngerasa murah, padahal pada dasarnya handphone 7 jutaan aja udah termasuk tinggi ya. Karena lo ada perbandingan, iPhone 17 aja harga 30 juta, hampir 40 juta. Karena dari perbandingan itu bisa membuat lo ada yang namanya keputusan untuk membeli. Hal-hal simpel yang ada di kehidupan sehari-hari ini sebenarnya udah disetting, udah dimanipulasi semuanya. Lo harus sadar ketika lo memutuskan untuk membeli karena kesannya impulsif, lo jadi memutuskan untuk menghabiskan uang lo itu sebenarnya lagi kejebak sama para orang-orang kaya yang sudah berhasil men-setting itu semua. Padahal mungkin biaya yang mereka keluarkan untuk memproduksi sesuatu itu sangat murah, tapi lo membeli itu dalam harga yang mahal dengan strategi anchoring effect ini. Coba lo tanyain kepada diri lo, apakah semua keputusan lo itu alami? Lo yakin seperti itu? Ini adalah hukum kelima di mana lo harus mengetahui dan lo pasti lagi mengalaminya. Ini ialah prinsip dasar yang dipakai orang-orang kaya di luar sana untuk memanipulasi kalian. Fear of loss. Mungkin kalau misalnya lo mendapatkan uang 100 juta, lo akan happy beberapa hari. Tapi kalau lo kehilangan 100 juta, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun itu lo susah buat menerimanya. Karena prinsip dasar manusia memang lebih takut kehilangan daripada mendapatkan. Lo harus bisa melihat strategi apa yang lo gunakan dalam membuat sebuah bisnis. Contohnya, ketika lo kehilangan uang dari trading 100 juta, lo itu mungkin bakal ngerasa nyeseknya setengah mampus. Tapi lo kalau lo cuan 100 juta, lo itu bakal happy-nya paling beberapa hari aja dan lo ingin mendapatkan lebih. Yang pada dasarnya manusia itu serakah. Manusia itu takut kehilangan. Makanya mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan lebih, dan lebih. Lo jangan sampai termanipulasi sama para orang-orang yang lebih pintar daripada lo, karena semua itu nggak berjalan secara alami. Ini juga strategi rahasia yang gue gunakan juga, yang gue pakai dalam kehidupan sehari-hari gue. Kalau gue nggak menguasai hal seperti ini, gue dari dulu bos sudah dimakan sama orang lain. Uang yang sudah gue dapatkan dengan susah payah, orang lain bisa merebutnya. Kalau lo pengen kaya, lo harus menyadari jangan naif jadi orang. Karena gue melihat orang yang terlalu baik, orang yang naif itu hidupnya juga stagnan kok. Lo sadar nggak sadar? Sebenarnya gue udah menggunakan hukum yang tadi gue bagikan kepada kalian. Salah satunya gue menggunakan halo effect, di mana gue membangun sebuah persepsi di mata kalian apa yang gue presentasikan kepada kalian. Yang kedua, gue menggunakan agitation, di mana gue membuka luka-luka gue membuka luka-luka lo supaya kita semua merasakan luka yang sama. Karena dalam hukum marketing ini ialah sebuah panggung sandiwara. Mungkin sekarang lo ngelihat gue itu tega banget sama lo, tapi satu hal yang ingin gue sampaikan, ketika lo mengenal gue di luar sana, gue memiliki etika dalam berbisnis. Gue tahu apa yang harus gue lakukan, dan gue tahu gue menjadi seseorang seperti apa ketika gue menempatkan diri. See you guys.